Bapa, hati kami limpah dengan sukacita dan ucapan syukur. Oleh karena sore ini masih Kau berikan kesempatan bagi kami untuk memuji, mengagungkan, berbakti kepadamu ya Bapa. Kiranya apa yang kami pujikan berkenan kepadamu dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Layakkan kami ya Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan kami di hadapan-Mu. Bapa, saatnya kami rindu mendengarkan Engkau berbicara. Sebab itu, berbicaralah melalui mulut bibir lidah anak-Mu ini. Urapilah kami semua, berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan hidup kami diubahkan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, pemuji bisa di sini dulu, bantu saya. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya kok rindu untuk menyanyikan satu pujian saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini, ya. Beriku hati judulnya saudara. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa. Mari saudara bisa ikut. Hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati
sampai mati di kayu salibnya. Taat sampai mati, taat sampai mati di kayu salibnya. Silakan duduk. Terima kasih Pak, Bu. Ya, puji Tuhan. Ya, saya sangat diberkati dengan pujian ini karena yang namanya mengasihi Tuhan itu sejatinya kunci dari segalanya, Saudara. Seperti kalau kita perhatikan tema firman Tuhan yang diberikan Ibu Gembala bulan ini, itu adalah pribadi yang mengalami Tuhan. Adalah satu kemustahilan, sesuatu yang tidak mungkin kita bisa mengalami Tuhan kalau kita tidak mengasihi Dia secara patut. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum saya mulai menyampaikan, saya bertanya kepada saudara, ya, apakah Bapak Ibu Saudara itu termasuk orang-orang atau pribadi yang mengalami Tuhan? Kira-kira gimana saudara? Ya, saudara sendiri yang bisa jawab karena saudara sendiri yang tahu. Atau barangkali pertanyaannya sedikit dipermudah. Apakah selama saudara menjadi orang Kristen, itu saudara pernah mengalami Tuhan? Ini pun juga relatif jawabannya. Tiap-tiap orang memiliki pendapat yang berbeda, saudara. Mengalami Tuhan itu apa toh? Mengalami Tuhan itu adalah saat atau momentum atau waktu seseorang ada bersama-sama Tuhan. Ya, saudara. Jadi kata mengalami itu bisa saya gambarkan atau saya jelaskan supaya saudara lebih mudah menangkap atau mengerti, itu begini. Seperti keadaan kita sekarang ini ya saudara, ini kita sama-sama sedang mengalami. Saya mengalami saudara, saudara mengalami saya. Saya berbicara, saya memuji Tuhan, saya menyampaikan kebenaran, saudara sedang mendengarkan saya. Itu namanya mengalami. Saya punya keluarga, saudara. Saya bertemu keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Saya bergaul dengan mereka, makan sering bersama, pergi bersama, ya, ketemu tiap hari. Itu namanya saya mengalami keluarga saya. Keluarga saya, anak, istri saya mengalami saya. Jadi yang namanya mengalami sekarang gambarannya sudah menjadi jelas ya saudara. Amin saudara. Nah demikian juga dengan yang namanya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu ketika kita ada bersama-sama dengan Dia. Klik. Ya. Mengalami Tuhan itu merupakan hal yang biasa bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang Kristen. Yang namanya mengalami Tuhan itu wajar, natural. Bukan sesuatu yang besar atau orang-orang tertentu saja yang bisa mengalami Tuhan. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang berkata gini, saya kemarin mendengar suara Tuhan. Nah seharusnya saudara enggak kaget. Saudara seharusnya tidak menganggap itu kejadian yang spektakuler. Bukan. Karena saudara juga seharusnya bisa mengalami Tuhan. Bisa mendengar suara Tuhan. Dan itu merupakan hal yang natural. Hal yang biasa. Amin saudara. Dan saya percaya saudara harus bisa dan pasti bisa yang namanya mengalami Tuhan. Tuhan yang kita percayai,
yang kepadanya kita menyembah dan berbakti. Itu adalah Tuhan yang nyata ada. Ya. Real. Itulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Allah itu real, Allah itu nyata. Ya. Kalau satu lingkungan kecil saja sesuatu bisa berjalan dengan baik, satu pabrik ya bisa beroperasional dengan baik, itu kan ada yang ngatur, Saudara. Pasti kalau enggak akan berantakan. Apalagi bumi beserta isinya, pasti ada yang ngatur. Amin. Itu Allah, maka Allah itu ada. Allah itu nyata. Allah juga pribadi yang hidup, bukan Allah yang mati. Tadi pujiannya mengatakan, Dia bangkit. Betul enggak, Saudara? Bangkit dan hidup. Kalau Allah kita itu Allah yang hidup, maka bisa diajak bercakap-cakap, bisa ditemui, bisa didengar suaranya, bisa diajak bergaul. Ya, maka sekali lagi yang namanya mengalami Tuhan bagi orang percaya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, itu hal yang biasa, bukan sesuatu yang aneh. Justru menjadi aneh kalau selama bertahun-tahun saudara menjadi orang yang bertuhan, bahkan beragama Kristen, enggak pernah mengalami Tuhan. Itu justru aneh, Saudara. Kalau saudara merasa seperti itu, saya yakin itu cuman karena saudara tidak memiliki kepekaan atau saudara tidak menyadari bahwa momen itu di hari-hari yang saudara sudah lalui, itu sejatinya saudara mengalami Tuhan. Ketika saudara divonis sakit yang tidak ada obatnya, mungkin saudara di sana bertemu Tuhan. Ketika saudara menghadapi satu pergumulan yang hebat, yang tidak ada jalan keluarnya, saudara kepepet ke pojok, enggak bisa berbuat apa-apa. Barangkali saudara itu sedang mengalami Tuhan. Saudara mendengar suaranya, menerima tuntunannya. Cuman saudara enggak peka saja, Saudara. Amin, Saudara. Atau bahkan saat saudara itu nyaris akan mengalami kecelakaan atau musibah. Nyaris. Saudara di jalan naik motor, tahu-tahu ada mobil ngawur, Saudara. Mau nyerempet saudara, saudara teriak begitu, akhirnya saudara enggak jadi ketabrak, Saudara. Tanpa sadar dalam teriakan saudara ini barangkali saudara juga bertemu Tuhan. Mengalami Tuhan, Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain di hari-hari, minggu, bulan, tahun yang saudara sudah lewati, Saudara. Yang jadi persoalan begini, ya, bahwa sekarang ini saudara barangkali tidak sedang mengalami Tuhan. Atau sejak satu peristiwa tertentu di mana saudara merasa berjumpa dengan Tuhan, itu tidak pernah lagi saudara alami sampai saat ini. Itu barangkali yang jadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Padahal yang namanya mengalami Tuhan, ada bersama-sama dengan Tuhan, bagi orang percaya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, itu harus selalu ada sepanjang hidup kita. Jadi sepanjang hidup kita itu kita harus selalu ada di hadirat Allah. Itu bahasa Alkitabnya. Di hadirat itu di hadapan. Artinya kita betul-betul ada dalam jalinan persekutuan, jalinan hubungan dengan Allah yang maha besar dan hidup itu. Itu sama artinya saudara selalu memiliki pengalaman dengan Tuhan. Saudara selalu mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Sepanjang hari, seumur hidup saudara. Jelas saudara, itu yang harusnya terjadi. Pertanyaannya gini, begitu atau tidak saudara?
Yang saudara rasakan seperti itu atau tidak? Nah ini saudara coba kita koreksi pelan-pelan hidup kita. Nah terkait akan hal itu di dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 23 dituliskan demikian. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Kata lagi menunjukkan bahwa sebelum kalimat ini diucapkan, Henok sudah hidup bergaul dengan Allah. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan ya? Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun, saudara. Ya. Nah, saudara perhatikan dari ayat ini secara tidak langsung mengatakan bahwa Henok itu bergaul dengan Allah itu sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Umurnya berapa toh Henok? 360, betul enggak? Saat ditulis itu kira-kiranya barangkali Henok itu sudah usia 60 tahun. Kan dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Benar enggak saudara? Bisa tangkap saudara? Mengerti ya? Jadi bisa kita simpulkan meskipun tidak ditulis secara jelas atau secara langsung dengan kalimat sepanjang hidupnya Henok bergaul dengan Allah, kan enggak gitu ya. Tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa sepanjang hidupnya Henok itu bergaul karib dengan Allah, saudara. Amin, saudara. Bergaul dengan Allah artinya memiliki pengalaman secara pribadi dengan Allah. Saya ulang, bergaul dengan Allah artinya memiliki pengalaman secara pribadi dengan Allah. Siapa itu? Henok. Amin, saudara. Nah, di sini kalau saudara perhatikan, pengalaman apa yang dialami Henok itu tidak diceritakan, tidak ditulis di sini. Apakah pengalaman bersama Tuhan itu Henok pernah mengalami sakit yang parah, lalu Tuhan lakukan mujizat dan sembuhkan? Atau barangkali Henok mengalami satu pergumulan yang berat, hatinya mengalami kedukaan yang dalam karena ditinggal orang yang sangat dikasihi, lalu Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Atau pengalaman-pengalaman hidup yang lain seperti yang dialami oleh manusia lain. Dan Henok ada bersama-sama dengan Allah, tidak diceritakan di sini secara rinci. Betul saudara? Dan kalau saudara teliti membaca Alkitab ya, ayatnya yang menceritakan Henok itu cuma 3 ayat loh. Kejadian 5 ayat 22, 23 dan 24. Tetapi yang pasti ya, kita bisa tahu bahwa pergaulan Henok dengan Allah, pengalaman hidup Henok dengan Allah itu menjadikan hidup Henok itu menjadi hidup yang berkualitas. Menjadikan hidup Henok itu hidup yang bernilai tinggi. Menjadikan hidup Henok itu hidup yang berkenan di hadapan Allah. Ini yang penting saudara. Kok tahu Pak? Di ayat selanjutnya. Ayat yang ke-24 di mana dikatakan dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi oleh karena kualitas hidupnya yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, maka yang namanya Henok itu enggak sempat mengalami yang namanya kematian. Karena dia diangkat oleh Allah. Nah ini enggak ditulis itu Pak, tidak mengalami kematian. Nah kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 5. Di sini ya Ibrani 11 ini berbicara tentang iman. Dan ternyata Henok itu tercatat di kitab kehidupan sebagai pahlawan iman saudara. Di sini dikatakan karena iman Henok terangkat
Terangkat ini maksudnya apa? Dijelaskan di sini. Supaya ia tidak mengalami kematian. Jelas saudara? Jelas ya? Dan ia tidak ditemukan. Jasadnya enggak ada karena memang diangkat. Ya, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, perhatikan baik-baik, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Henok itu berkenan. Henok itu seperti yang ditulis di sini. Umat yang layak bagi Allah. Jadi dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan kemuliaan. Tidak mengalami kematian tapi justru diangkat oleh Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan. Pernah. Saya percaya pernah. Ya, saya enggak tahu apakah gara-gara ya, seperti yang kemarin ya, mengalami satu kecelakaan yang dipikir sudah, wah ini pasti sudah meninggal ini. Tapi ternyata hidup saudara. Sangat merasakan itu Tuhan yang melakukan. Bukan karena kebetulan saudara. Atau barangkali saudara dililit hutang ya, dalam kehidupan rumah tangga. Saudara barangkali dililit hutang yang banyak, enggak tahu lagi nih harus jual apa karena enggak ada yang dijual. Enggak tahu lagi harus cari pertolongan di mana. Atau keluarga saudara mengalami kehancuran. Wah kacau saudara. Sepertinya ini buntu, sepertinya ini sudah enggak ada jalan lagi. Tapi ternyata saudara menemukan Tuhan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Saudara, hati saudara bisa pecah. Saat saudara berdoa, saudara ketemu Tuhan. Dan dalam pertemuan dengan Tuhan, saudara mengalami pertolongan yang luar biasa. Masalah saudara diangkat. Tidak tahu akhirnya hutang saudara juga bisa lunas. Amin saudara. Masalah saudara bisa selesai. Nah yang mau saya sampaikan kepada saudara. Seperti halnya Henok. Biarlah perjumpaan saudara, pengalaman saudara dengan Tuhan itu menjadi pengalaman yang pribadi, privacy, confidential, sangat pribadi ya, dan sangat rahasia. Saudara jadi memiliki rahasia pribadi dengan Tuhan ketika hidup saudara ditolong Tuhan, ketika mukjizat dinyatakan di dalam hidup saudara. Dengan kata lain apa? Saya mau katakan peristiwa-peristiwa yang saudara alami di dalam hidup saudara itu tidak perlu saudara ceritakan ke sana kemari. Bahkan tidak harus saudara saksikan kepada orang lain. Kecuali Roh Kudus yang menyuruh. Amin. Boleh saudara cerita, aku kemarin begini, wah aku mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Asal Roh Kudus yang menyuruh. Kalau Roh Kudus enggak menyuruh, enggak usah. Yang penting apa? Yang penting kejadian-kejadian yang saudara alami itu membuat iman saudara itu makin tebal saudara. Iman saudara kepada Yesus makin kuat saudara. Hidup saudara mengalami perubahan. Ya, semakin hari menjadi semakin serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Itu yang jauh lebih penting saudara. Amin. Jadi perubahan hidup itulah sebenarnya kesaksian atau bukti bahwa saudara itu adalah pribadi yang mengalami Tuhan. Saya ulang ya. Perubahan hidup itulah sebenarnya kesaksian atau bukti bahwa saudara adalah orang atau pribadi yang mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan itu tidak harus dibuktikan dengan ucapan atau kata-katanya. Tetapi dari perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Amin saudara. Saudara bisa tangkep ya sampai sini ya, enggak terlalu cepat ya. Nah saudara, saya mau beritahu saudara bahwa Alkitab itu tidak menuliskan secara terang-terangan ya bahwa
murid-murid pertama Yesus atau jemaat mula-mula itu mengalami Tuhan. Kalau saudara baca kisah para rasul dari awal sampai akhir, saudara ketik di HP saudara, saudara tulis mengalami Tuhan, itu enggak muncul saudara. Enggak muncul. Seakan-akan para murid itu tidak mengalami Tuhan. Tetapi perhatikan, kalau kita melihat kesaksian hidupnya, di mana para murid Yesus, jemaat mula-mula itu sangat radikal, sangat militan di dalam mengikut Yesus. Ketika itu, kalau seseorang berani berkata, aku pengikut Kristus, itu harus siap untuk menerima ketidaknyamanan dalam hidup ini. Bisa jadi harta bendanya jadi habis, bisa jadi keluarganya dibunuh, bisa jadi nyawanya terancam saudara. Itu yang bisa terjadi saudara. Tetapi mereka justru militan, mereka justru menjadi orang-orang Kristen yang radikal. Dan perubahan hidup seperti Petrus yang tadinya pengecut, yang tadinya penakut, menjadi pemberani, bisa koar-koar, bisa berkata-kata di dalam khotbahnya yang luar biasa, yang mempertobatkan banyak orang. Itu menunjukkan bukti perubahan hidup yang dialami jemaat mula-mula, yang dialami murid-murid Yesus generasi pertama. Jadi walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab bahwa mereka itu mengalami Tuhan, kita bisa ngerti kalau hidupnya kayak begitu, itu pasti mengalami Tuhan. Amin saudara. Saudara ngerti sampai sini ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan begini. Saya kan tadi percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ini pasti pernah mengalami Tuhan sepanjang hidup kekristenan saudara. Amin saudara. Pertanyaannya begini, apakah saudara juga mengalami perubahan hidup? Hidup saudara berubah enggak? Bukan berubah dari miskin jadi kaya. Atau dari muda jadi tua. Oh, bukan itu. Tetapi apakah saudara hidupnya ini menjadi semakin berkualitas. Menjadi semakin berkenan. Menjadi semakin layak di hadapan Tuhan. Apakah hidup saudara itu menjadi semakin serupa Yesus atau sempurna seperti Bapa? Itu yang harus kita pertanyakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau saudara mengatakan, oh iya kok Pak, saya itu dulu pemarah, emosional. Tapi sekarang enggak Pak, enggak. Puji Tuhan. Berarti saudara memiliki pengalaman hidup yang benar dengan Tuhan. Itu harus saudara pelihara. Harus saudara tingkatkan terus saudara. Ngerti saudara? Amin. Tetapi sebaliknya saudara. Kalau saudara koreksi, yang tahu kan saudara sendiri nih. Kalau jujur tuh Pak, saya sebetulnya dengar firman ini, saya tuh belum berubah Pak. Terutama karakter saya, watak saya tuh loh Pak, memang jelek sekali kok Pak. Misalnya begitu saudara. Itu berarti ya sejatinya pengalaman hidup saudara bersama Tuhan itu sia-sia. Kalau saya tidak boleh katakan bahwa sebenarnya saudara itu belum mengalami Tuhan. Kalaupun mengalami Tuhan itu versi saudara, bukan versi Tuhan. Jadi itu salah. Karena versi saudara, buktinya apa? Buktinya tidak membawa kepada perubahan hidup yang nyata. Amin saudara. Nah tentu sebagai orang percaya kita akan rindu nih untuk mengalami Tuhan terus menerus atau untuk selalu mengalami Tuhan. Pertanyaannya bagaimana agar kita bisa terus mengalami Tuhan. Kita tidak lari dari Henokh ya saudara, kita akan lihat ulang apa yang tertulis di dalam Kejadian 5 ayat 22. Di mana dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Penulis kitab Kejadian ini menuliskan hal yang demikian, itu pasti karena adanya fakta.
paling enggak orang-orang pada masa itu tuh melihat kehidupan Henokh, di mana Henokh itu selalu berusaha untuk menjalin hubungan, selalu berusaha untuk mengenal, selalu berusaha untuk membangun pergaulan dan memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Pasti, maka baru ditulis ayat ini. Itu berarti secara tidak langsung ingin disampaikan begini, bahwa ada usaha-usaha dari pribadi Henokh sendiri untuk mengalami Tuhan. Amin, bisa ngerti ya saudara? Jadi kalau Henokh bisa bergaul sepanjang hidupnya dengan Allah, dengan Tuhan, itu bukan berarti Tuhan yang menyetel, Tuhan yang membuat Henokh bergaul dengan dirinya. Tidak, tetapi merupakan inisiatif, tetapi merupakan kemauan Henokh sendiri untuk senantiasa mengalami Tuhan, bergaul dengan Allah sepanjang hidupnya. Tahu ya saudara ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau terus untuk mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus belajar dari Henokh. Caranya gimana? Yaitu membangun pergaulan dengan Tuhan, membangun persekutuan dan keintiman dengan Tuhan, saudara. Nah sekarang saudara bisa tanya diri saudara sendiri, apakah sepanjang saudara jadi orang Kristen ada upaya-upaya, ada usaha-usaha yang sistematis ya untuk membangun pergaulan dengan Tuhan, untuk memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Ya. Saudara yang bisa jawab. Pertanyaan yang bisa muncul selanjutnya, Pak, saya mau tapi tidak tahu caranya. Bagaimana caranya? Agar kita bisa terus atau selalu mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Caranya melalui kehidupan doa yang benar. Saya ulang, caranya melalui kehidupan doa yang benar. Doa yang benar itu bukan diukur dari panjangnya doa, klik, atau indahnya kata-kata, tetapi dari kualitas doanya, saudara. Kalau seseorang, kita sering dengar, oh orang itu bisa berdoa sejam, 2 jam, bahkan berjam-jam, saudara. Itu belum menjamin doanya berkualitas. Bisa berdoa berjam-jam, kalau doanya cuma monolog atau satu arah, atau cuma kita saja yang ngomong, saudara. Kita terus bahasa Jawanya nericis, ngomong terus. Dan yang kita bicarakan, yang kita ungkapkan itu isinya cuma permohonan-permohonan melulu, saudara. Minta ini, minta itu, supaya tidak begini, supaya tidak begitu. Itu belum bisa dikatakan sebagai doa yang berkualitas, saudara. Ya. Juga indahnya kata-kata. Kalau diukur dari indahnya kata-kata, ada orang yang tidak pandai berbicara, saudara. Apakah orang yang tidak pandai berbicara doanya jadi salah atau tidak berkualitas? Enggak juga, saudara. Karena bukan itu ukurannya. Amin, saudara. Doa yang berkualitas, ya, itu ada saat kita itu bisa dua arah, dialog. Ya, kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan juga mendengarkan kita. Amin. Kita kadang-kadang juga bertanya kepada Tuhan, perbuatan kita yang salah mana Tuhan? Ada saat-saat itu kita mendengarkan teguran Dia, kita diam, kita dengarkan. Ya, ada saat-saat kita tanya, ya, Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Lalu diam lagi. Dan bahkan tidak ditutup kemungkinan
Selama beberapa saat itu kita tidak berkata apa-apa, saudara. Kita diam, cuman diam. Loh Pak, kalau diam apa doa? Doa, saudara. Karena di dalam diam di situ, Allah bisa menikmati kita bisa menikmati Allah. Sama-sama menikmati. Itulah hubungan dua arah, hubungan yang saling, hubungan yang timbal balik. Dengan demikian itu kita memiliki relasi yang patut dengan Allah. Ya saudara. Dan itu semua butuh waktu, butuh ketenangan dan kesungguhan hati. Maksud saya untuk memiliki doa yang berkualitas tadi itu butuh waktu, enggak bisa cepet-cepet. Ya, tidak bisa tergesa-gesa, maksudnya begitu. Butuh ketenangan, enggak bisa ribut-ribut saudara. Makanya Tuhan mengajarkan kalau kamu berdoa masuklah ke dalam kamar, kuncilah. Berarti menunjukkan kesungguhan hatimu serius di dalam bertemu dengan Tuhan. Ya, seperti itu saudara. Ya, jadi juga dibutuhkan satu, tadi saya katakan satu ketenangan dan kesungguhan hati. Kita harus betul-betul serius. Itu tidak mungkin bisa terjadi kalau kita asal berdoa. Amin saudara. Itu tidak bisa dialami seseorang kalau kita itu buru-buru. Dulu kalau saya doa buru-buru saudara. Tapi sekarang enggak. Tetapi bukan berarti harus lama. Karena tidak diukur dari lamanya atau waktunya kita berdoa. Tetapi ukurannya apakah kita connect. Apakah kita nyambung. Amin saudara. Apakah saudara bisa benar-benar mengalami Tuhan saat-saat yang seperti itu. Ya, itu yang harus kita persoalkan dan harus kita perjuangkan. Itu baru bisa dikatakan membangun pergaulan atau keintiman atau persekutuan dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan Henokh saudara. Ya, saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Amin saudara. Ya, nah agar bisa seperti itu, agar kita bisa memiliki doa yang berkualitas, agar kita bisa berdoa secara berkualitas. Ya, ketika kita berdoa, kita harus benar-benar merasa butuh Tuhan. Ketika saudara berdoa, pernah enggak saudara merasa gini? Wah ini aku benar-benar butuh Tuhan. Aku benar-benar rindu ketemu Tuhan. Seperti kalau saudara melakukan janji untuk penjualan barang itu loh. Saudara sudah deal tinggal menyerahkan barangnya, terima uangnya. Ketika saudara mendekati jamnya hatinya duk. Bener gak saudara? Kepengen cepet-cepet diantar barangnya, terima duitnya, untungnya kelihatan. Bener gak saudara? Seringkali kan begitu. Atau saudara ketika kepepet dan pengen datang ke seseorang karena saudara berpikir orang itu bisa menolong saudara. Saudara ada enggak perasaan gini, wah jangan sampai ini nanti enggak ketemu. Aku cepet-cepet kepengen ketemu, cepet-cepet. Betul enggak saudara? Amin saudara. Nah itu juga harus kita berlakukan di dalam kehidupan doa. Kalau kita ingin memiliki doa yang berkualitas, prinsip yang pertama, kita harus benar-benar merasa membutuhkan Tuhan. Kita benar-benar merasa perlu untuk bertemu Tuhan. Ada kerinduan yang dalam untuk bertemu Dia. Ini penting. Kalau kita bertemu Tuhan, maka dalam berdoa pasti tidak seperti orang yang dikejar-kejar waktu, saudara. Kalau kita punya rasa rindu, rasa butuh, pasti ketika kita doa, kita tidak seperti orang berdoa yang dikejar-kejar waktu. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan juga bukan seperti baca buku. Bahasa Jermannya ndelujur, kayak hafalan atau asal berucap saja. Tetapi benar-benar dipikirkan pelan-pelan. Seperti kalau kita mau ngomong
ke pasangan hidup kita, barangkali kita mikir, saya mau ngomong begini menyakitkan dia enggak ya? Masuk perhitungan itu. Ya, kalau saya mengatakan begini kepada Tuhan, itu patut enggak ya? Kalau saya minta dengan cara seperti ini itu, Tuhan berkenan enggak ya? Jadi waktu kita berucap itu semua ada di dalam kendali. Ngerti maksud saya? Tahu ya Bapak Ibu Saudara? Seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang mudah, dibutuhkan tekad yang kuat. Tetapi itu bukan berarti doanya juga harus lama, bukan. Harus berjam-jam, harus minimal sejam atau 2 jam. Enggak saudara, tergantung dari apa yang kita persoalkan dengan Tuhan. Tergantung apa yang kita perkarakan dengan Tuhan saudara. Kalau yang kita perkarakan sudah selesai, ya sudah. Walaupun itu barang 5 menit saudara. Amin. Karena sebetulnya ketika kita berdoa, ya, kita berusaha menyentuh Tuhan, kita berusaha menemukan wajahnya, itu sejatinya cuman latihan. Yang mana tujuan akhirnya adalah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, sepanjang umur kita itu memiliki relasi atau persekutuan yang hidup dengan Tuhan kita. Sehingga kita selalu ada bersama-sama dengan Dia kemanapun kita ini berada saudara. Ketika kita berjalan-jalan, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan saudara. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, kita langsung bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku harus berbuat apa untuk orang seperti itu. Ketika kita itu disakiti, kita itu dibenci, kita itu difitnah saudara, kita pada saat itu terjadi, kita bisa berkata begini, Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Meskipun tidak ada suara yang keluar dari mulut kita. Karena itu berasal dari hati. Itu percakapan dari hati ke hati. Tetapi itu doa. Amin saudara. Amin saudara. Jadi sepanjang hari itu doa terus intinya saudara. Tiap hari dari pagi sampai malam ada hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Ngerti saudara? Amin. Berat ya saudara ya. Tetapi bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau saudara punya kesungguhan hati dan tekad saudara. Kalau saudara itu lakukan terus ya, maka itu akan menjadi kebiasaan. Amin saudara. Saudara sering tanya dengan Tuhan seperti Daud, dikit-dikit tanya, dikit-dikit tangan, meskipun gak keluar dari mulut suaranya, tetapi dari hati ke hati. Itu saudara akan memiliki kebiasaan seperti itu. Cuman bangunnya susah saudara dan harganya mahal. Harganya segenap hidup kita. Ya, tetapi bisa kalau nanti sudah menjadi kebiasaan hidup saudara, maka itulah yang namanya hidup mengalami Tuhan. Dan orangnya namanya pribadi yang mengalami Tuhan. Nah kira-kira nih saudara setelah mendengar firman ini, apa yang ada di hati Bapak Ibu Saudara? Saudara kepengen mengalami Tuhan sepanjang hidup saudara atau tidak? Saudara sendiri yang tahu. Tetapi yang pasti Tuhan itu menghendaki saudara itu selalu ada bersama-sama dengan Dia sepanjang umur saudara. Buktinya apa? Saudara menempatkan rohnya di dalam diri saudara. Itu upaya Allah, tinggal upaya saudara. Apakah saudara mau merespon atau tidak? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, juga pemuji bisa maju ke depan. Kita akan pujikan, seperti saya katakan tadi saudara,
untuk bisa memiliki doa yang berkualitas, untuk bisa mengalami Tuhan, dibutuhkan satu kerinduan. Ya, hati yang betul-betul rindu untuk bertemu, untuk mengenal Tuhan, untuk mengalaminya. Maka kita pujikan ini. Ya, yuk. Aku rindu mengenalmu. Rindu mengenalmu. Pujikan dengan sungguh saudara. Mengenalmu secara pribadi. Bukan kata orang, tapi secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia. Artinya kalau saudara tidak mengalami Tuhan, sia-sia kekristenan saudara. Aku rindu mengenalmu, amin. Mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu. Mari berdiri saudara. Secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Kita pujikan dengan lebih lembut ya, dengan lebih lembut mulai awal. Saudara renungkan benar pujian ini. Kalau saudara berkomitmen untuk benar-benar rindu mengenal Tuhan dengan benar, angkat tanganmu. Secara beracaralah dengan Tuhan sendiri. Katakan kepada Dia, Allah yang hidup. Ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia. Katakan aku mengenalmu, mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencana. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yang rindu untuk mengalami Engkau, yang rindu untuk mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesanggupan, sehingga mulai malam ini mereka boleh benar-benar ada di hadirat-Mu sepanjang hidupnya, sehingga sanggup menghadapi apapun di dalam kehidupannya, karena Engkau ada bersama-sama mereka. Dan Roh Kudus, tolong mereka, berikan mereka kesanggupan ya Bapa, di dalam nama Yesus. Hamba-Mu memohon, di dalam nama Yesus, berilah pengenalan yang benar terhadap mereka. Nyatakan diri-Mu terhadap mereka. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Pribadi
lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal, aku mengenalmu. Saya minta petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal lewat firman dan Roh Kudus. Ku Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kami bersyukur oleh karena pelajaran hari ini yang boleh kami terima. Ternyata kami bisa mengalami Engkau sepanjang hidup kami. Asal kami serius dan kami punya kesungguhan hati. Ampuni kami ya Bapak. Kalau selama ini kami sering melewatkan momen-momen yang indah bersama Engkau, kami lebih suka beracara sendiri. Bapa, ampuni kami. Kami mau bertobat ya Bapak. Kami mau terus berusaha berjuang untuk memiliki kerinduan, membangun pergaulan yang karib, membangun keintiman, persekutuan dengan Engkau. Sampai itu menjadi kebiasaan hidup kami. Sehingga kami boleh ada senantiasa bersama-sama Engkau. Kami tahu ketika kami ada bersama-Mu, semua bisa kami lewati, semua bisa kami lalui. Kami akan jadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Itulah yang menjadi satu-satunya kerinduan hidup kami. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu dalam setiap relung hati kami dan berikan kami kesanggupan melalui Roh Kudus-Mu. Bapak di surga, sebentar kami juga ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami serahkan ke tangan-Mu, baik anak-Mu yang akan memimpin ini, layakkan juga setiap tangan-tangan yang akan membagikan, sucikan kehidupannya, juga sebagian besar kami, semua dari kami yang ambil bagian. Kiranya Engkau melayakkan, sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi kami, bukannya laknat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus-Mu. Amin, amin.